everyone, welcome back on my YouTube channel. It's me, Miss Nia. I'm so happy today because I finished this kind of video for you all. Now, in this occasion, I would like to explain about tenses which is come in the time of present. So, when we discuss it about present time, we know the tenses must be simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and also present perfect continuous tense. To make it more understandable, I will explain in bahasa, so everyone will understand about these tenses. Supaya lebih mudah, saya akan jelaskan di dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi, kalian bisa paham bagaimana bentuk tenses dalam bentuk time of present, atau yang digunakan di masa sekarang. Bicara soal bahasa Inggris, mungkin banyak orang yang bilang yang sulit itu adalah belajar tenses. Tapi jangan khawatir, saya akan menjelaskan dengan cara yang mudah agar kalian cepat mengerti tentang 4 macam tenses di dalam waktu present. Oke, yang pertama yaitu simple present tense. Siapa sih yang nggak tahu tenses paling dasar yang wajib sekali kamu pahami ini? Simple present tense ini digunakan untuk menjelaskan di masa sekarang, di mana biasanya orang-orang menggunakannya untuk menceritakan tentang habitual and also general truth. Apa itu habitual? Yaitu suatu kebiasaan. Jadi kita menggunakan simple present tense-nya di sini, dan juga untuk general truth atau kebenaran yang ada di sekitar kita, kita gunakan simple present tense. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada simple present tense, di mana kita tahu bahwa functionnya di sini untuk for general truth dan juga untuk habitual action ya. Ya, ini habitual action atau kebiasaan. Jadi general truth-nya itu untuk fakta atau kebenaran. Nah, untuk rumusnya di situ tertulis S plus verb 1, boleh di ujungnya itu bisa ditambahkan S atau ES, kemudian plus objek ya. Kemudian, for example, kita punya di sini I read a book. Dia menggunakan subjeknya I, kemudian read itu verb satunya, kemudian a book ya. Nah, how if come to the second example? She cleans her house every morning. Nah, kenapa ada S ya di ujungnya sini? Because we have, lihat di sini tulisannya ada akhiran S or ES pada kata kerja simple present tense hanya jika subjeknya itu she, it, he, nama orang yang khusus tunggal, nama benda. Nah, itu tuh kata kerjanya ya. Ini kata kerja kan? Kata kerjanya itu harus kita tambah S or ES, kita sesuaikan. Bagaimana jika datangnya kepada subjek they, we, I, you ya? Enggak, itu enggak perlu. Jadi kita cuma fokusnya ke subjeknya yang she, it, he, dan kata benda lainnya gitu. Kemudian bagaimana untuk form negatifnya? Kita punya juga form negatif ya. Kalau untuk form negatif, kita tinggal tambahkan do not or does not, atau boleh disingkat dengan istilah doesn't or don't ya. Nah, itu dia. Kemudian kita contohkan saja langsung. For example, I don't live in Korea. Saya tidak tinggal di Korea. Itu kan suatu fakta gitu kan. Jadi sesuai, dia menggunakan present. So they choose it do not. Ya, I don't live in Korea. Itu contohnya. Kemudian bagaimana dengan penggunaan yang menggunakan doesn't gitu kan? Ya, khusus doesn't itu untuk kata she, it, noun, dan he juga. Jadi menggunakan doesn't di sini, tidak menggunakan don't ya. Disesuaikan saja. How it comes to the interrogative. Nah, untuk kalimat yang pertanyaan seperti ini seperti apa ya? Biasanya ya kata don't atau do-nya itu di depan, tapi sesuaikan konteks, kamu mau menanyakan seperti gimana. Kalau yang ini contohnya kan, ini rumusnya do or does plus subject plus verb 1 and plus object. And then jangan lupa ini tanda tanya ya. Kemudian dia contohnya do you know him? Nah, itu kan kamu tahu dia nggak sih gitu. Bagaimana kalau kita pengen gunakan does? Ya, does, don't. Bagaimana kalau kita ingin gunakan kata don't? Kalau kata don't di sini kan negatif ya. Kenapa? Ini kalau misalnya kamu tuh pengen nanya, tapi tuh agak ragu-ragu gitu loh. Nah, misalnya, don't you believe me? Kamu nggak yakin ya sama aku? Nah, kayak gitu dia konteks kalimat. Jadi, don't you believe me? Dan juga ini boleh do you know him? Nah, itu mudah sekali kalau untuk simple present tense. Yang kita perhatikan di sini adalah penggunaan kata S dan ES untuk di kata kerjanya. Tapi kalau misalnya subjeknya ya I, we, they, you itu nggak perlu ya. Kita nggak perlu nambahkan apa-apa. Lihat di sini ya. Next, yang kedua ada present continuous tense. Functionnya in progress at the moment. Jadi, ketika kamu ingin menjelaskan kamu sedang mengerjakan apa pada waktu itu, bahasa sekarang, nah kalian menggunakan present continuous tense, di mana biasanya di kata kerjanya itu berakhiran ing. Nah, ini dia penjelasannya.
Present continuous tense. Jadi functionnya untuk apa? Tadi itu kita tahu bahwa functionnya in progress at the moment. Jadi yang sedang terjadi gitu ya. Atau ongoing action is happening now. Jadi itu fungsi dari present continuous. Kemudian bagaimana dengan formnya? Itu ada subject to be plus verb ing. To be itu seperti apa? To be ini yang seperti ini. Am, or, is. Jadi sesuaikan dengan subjeknya. Kalau misalnya I, dia harus pakai am ya, to be-nya. Kalau you, where, they, dia menggunakan are ya. Kalau misalnya she, he, it, itu menggunakan is ya. Kemudian kita mau tambahkan lagi verb-nya, ditambah ing ya, menandakan dia sedang. Jadi dia pakai ing di belakang di sini kata kerjanya. Kita tambah ing, dan ing. Study gitu kan. I am study misalnya, itu kan kalimat present ya, tapi kalau mau bikin continuous maka dia ditambah ing di belakangnya ya. I'm studying. Kalau ditambah negatif ya ditambah not saja di sini ya. Mudah sekali. I'm watching, playing, cooking, working. Yang ketiga ada present perfect tense. Apa sih fungsi dari present perfect tense yang satu ini? So the function is for action that occurred on the non-specific time. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan, ini untuk suatu kejadian yang terjadi di masa lampau yang sudah maupun belum, kemudian efeknya tuh masih kerasa sampai sekarang. Nah, berikut penjelasannya. Present perfect tense di sini. Kenapa present perfect tense? Ini action that occurred at non-specific time. Jadi yang sudah atau belum terjadi dengan waktu yang tidak terlalu jelas gitu, nggak disebutkan. Mereka juga kadang menggunakan time signalnya itu ever, never, already, yet, still, or just. Atau ever tuh pernah, tidak pernah, sudah gitu, belum, masih, atau baru saja gitu kan. Itu terus untuk present perfect tense. Kemudian formnya seperti apa? Kita punya subject plus have or has plus verb 3. Kenapa dia menggunakan verb 3 di sini? Karena ini kan sudah terjadi di masa lampau ya, barusan, tapi ngefeknya tuh masih gitu sampai sekarang. Misalnya ini juga kapan kita menggunakan have, kapan kita menggunakan has. Perhatikan di sini kalau I, you, where, they itu menggunakan have di sini ya. Kemudian kalau untuk she, he, it, mereka tetap menggunakan has. Nggak boleh salah ya. Jadi kalau nama orang, buat nama benda dan segala macam itu harus pakai has di sini ya. Untuk verb 3-nya itu kita bisa lihat di kamus juga nanti verb 3 bentuk lampaunya. Ini kan kata asalnya study kan, diubah jadi verb 3-nya itu study. Kemudian eat jadi eaten, play jadi played, drink jadi drunk, kemudian get jadi got gitu. Itu namanya verb 3. For example, ini ada I have ever studied about tenses. Saya sudah pernah belajar tentang tenses. Ya, kan menandakan present perfect. Kemudian I have already eaten. Saya sudah makan. Ya, kemudian we haven't. Ini untuk bentuk negatifnya ya. We haven't studied grammar. Kemudian she hasn't got permission from her parent. Nah, karena dia pakai she, di sini harusnya has ya, jangan lupa. Kalau ini we, dia tetap pakai have, jangan kebalik ya, ini have dengan has. Kalau bentuk interrogatifnya gimana? Dia tetap menggunakan has, khusus she, have, and we, ini di depan gitu kan. Nah, jadi tinggal jangan lupa di belakangnya kamu kasih tanda ini. Ingat, untuk auxiliary-nya di depan, has or have. Yang keempat ada present perfect continuous tense. Jadi fungsinya apa untuk tenses yang satu ini? Nah, jadi untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau kemudian berlangsungnya tuh masih sampai sekarang. Itu dia dinamakan present perfect continuous tense. Berikut penjelasannya. Present perfect continuous tense. Jadi kapan kita menggunakannya, functionnya ini in action, started in the past and has continued up to the present moment, usually emphasize duration or the amount of time that an action has been taking place. Jadi kegiatannya udah terjadi tapi masih berlangsung ya, ini functionnya. Kemudian bagaimana rumusnya? Ini untuk present verbalnya ini bentuknya subject, kemudian have or has tambah been ya, plus verb ing. Itu tuh kayak kalau kamu mau ngomong sesuatunya itu udah terjadi ya di masa lampau, terus tuh masih sampai sekarang gitu. Jadi makanya kalian tambahkan ing juga karena sedang berlangsung juga di masa sekarang gitu, tapi itu udah dikerjakan di masa lampau. Kemudian we have been studying for 2 hours gitu. Contohnya ya, kami, jangan lupa ini penggunaan have ya. We kan ketemunya sama have. We have been studying for 2 hours. Kemudian I have been cooking dinner. Jadi tuh dia udah masak dari tadi, tapi tuh masih masak sampai sekarang. Nih contoh kalimatnya. Nah, itu ada ing di situ. Nah, kan dia masih masak sampai sekarang.
Remember, penggunaan auxiliary verb-nya itu ya, untuk I, you, were, they. Saya berkali-kali mengingatkan ini kayak have ini khusus untuk mereka, kemudian has ini untuk mereka, jangan kebalik gitu ya. Misalnya, for instance, ini it has been raining all day. Jadi, itu dia perbedaan 4 macam tenses ini. Nah, itu dia tadi penjelasan 4 macam tenses dalam bentuk waktu present. Nah, kalau kalian pengen lebih mudah, banyak-banyak aja practice at home dan banyak-banyak menggunakan dalam speaking. Jadi, kalian bisa berlatih dan menemukan kata-kata yang cocok dan pas sesuai dengan kurun tenses mereka. Saya harap kalian semua bisa mengambil pelajaran dari explanation saya hari ini. Dan jangan lupa, bahasa Inggris itu yang penting kita mau aja belajarnya. Dan juga itu nggak sulit kok. If you want to learn, it will be easy for you all. I think that's all for me and see you on my next video. Bye-bye!